Halo, saya Tina Maladi, tim dari Pranasatya Learning Center atau PSLC. Kami selalu mendukung gerakan Read Aloud untuk orang tua membacakan cerita atau buku cerita ke anak-anak setiap harinya. Karena itu bagian dari tumbuh kembang anak-anak untuk supaya bisa membaca nantinya. Jadi orang tua kami harapkan untuk rajin membaca cerita untuk anak-anak. Dan sekarang sudah banyak sekali buku cerita yang bagus-bagus dalam versi bahasa Indonesia. Hari ini yang kita bacakan adalah Mengapa Harus Marah, karangan Asa dan ilustrasi oleh Ella Elviana. Kita mulai ya. Mungkin ajak juga anak-anak untuk menonton video ini. Oke. Judulnya Mengapa Harus Marah. Pagi ini, aku dan adik akan pergi ke rumah nenek. Sepupuku berkunjung ke sana. Ia tinggal di luar kota. Lihat, dia sedang bersiap-siap sambil mengaca. Dia akan pakai dasi, pakai topi. Lalu, ibu mengingatkanku untuk sarapan bersama. Kami duduk mengelilingi meja makan. Sarapan telah tersedia. Ada ayah, ada ibu, ada adik, kita semua makan sama-sama. Tiba-tiba, adik menumpahkan minumanku. Gelas pecah, lantai basah. Aku marah. Lihat, gelasnya tumpah. Jadi airnya kemana-mana dan mengenai celananya. Pakaian kesayanganku basah. Aku harus melepas dan menunggunya hingga kering. Aku hampir menangis karena aku marah padanya. Dan adik mukanya mulai takut dan cemas. Ya, si kakak mukanya sangat marah. Ayah mengingatkanku agar kami segera berangkat. Dengan cemberut, aku mengambil sepedaku, adik bersiap-siap duduk di belakang. Aku dan adik berangkat ke rumah nenek. Adik udah mulai ketakutan sama kakak, ya, dan diantar sama ayah dan ibu. Di perjalanan, aku masih marah. Aku terus berkomentar tentang kecerobohan adik. Adik tidak berkata apapun. Ia hanya duduk diam di belakang. Tiba-tiba, terdengar suara benda jatuh. Terdengar juga suara adik berteriak kesakitan dari belakang sepeda. Brak! Karena sedang marah, aku tidak memperhatikan jalan. Aku menabrak sebuah gerobak. Lihat, gerobaknya jatuh dan menabrak seorang ibu penjajah sayuran. Ya, aku melihat ke sekelilingku. Sayuran ada di mana-mana. Ternyata aku menabrak gerobak sayur. Aku melihat seorang ibu jatuh tertimpa gerobak. Ia berusaha berdiri. Di belakangku, adik terduduk dan menangis karena kesakitan. Sepedaku tergeletak di jalan. Kakiku terasa sakit karena terluka. Aku hampir menangis. Tiba-tiba, seorang bapak datang menolong kami. Bapak itu membantu ibu penjual sayur berdiri. Ia juga membantunya menegakkan gerobak sayur. Kemudian, bapak itu memasukkan sayuran yang berserakan ke dalam gerobak. Untung saja sayurannya tidak rusak. Lalu bapak menghampiri adik dan memegang tangannya. Adik berhenti menangis dan berusaha berdiri. Tiba saatnya bapak itu membantuku. Ketika ia mengulurkan tangannya, aku memandang wajahnya. Oh, ternyata ia adalah Bapak Sani, tetanggaku. Hari ini, Bapak Sani bersepeda ke alun-alun. Ketika lewat di depan pasar, ia melihat kami. Ini terjadi pada saat kakak nabrak ibu-ibu penjajah sayur. Aku menyesal karena marah-marah. Aku minta maaf kepada ibu penjual sayur. Aku mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sani. Aku juga meminta maaf kepada adik karena hampir membuatnya celaka. Dan kakak memeluk adik. Ya. Andaikan aku tidak marah-marah. Selesai ceritanya. Jadi cerita ini adalah
bagian dari social emotional learning, di mana mengenal emosi marah dan apa konsekuensinya kalau kita marah-marahnya berkepanjangan. Semoga semuanya menyukai cerita ini dan tunggu cerita kami berikutnya. Terima kasih. Bye.